Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, good morning all. Today is the second meeting of us. Nah, jadi hari ini kita sudah pertemuan yang kedua. Kemarin evaluasinya untuk tugas kalian. Nah, lebih ditingkatkan lagi ya untuk praktek apalagi di speakingnya. Nanti kita akan ada praktek reading dan speaking juga. Tapi hari ini kita mau masuk materi yang pertama, yaitu tentang narrative text. Nah, sebelumnya mungkin kalian sudah pernah dengar tentang narrative text, tapi di semester ini kita juga bahas tentang narrative text. Okay? So, nah kemudian ini ada gambar, ya kan? Kalau misalnya kalian lihat di sebelah kanan ini dan di sebelah kiri ini, ya kan? Adalah salah satu gambaran mengenai narrative text, ya. Nah, jadi pertanyaannya, have you ever heard about these stories? Ya kan? Have you ever heard about these stories? Jadi apakah kamu pernah dengar atau pernah baca tentang cerita ini, ya kan? Kalau kita lihat ini kan cerita tentang Malin Kundang, ya kan? Malin Kundang. Kalau yang ini tentang apa kira-kira? Nah, itu tugas buat kalian. Oke? Nah, kemudian kita mau mengenal ini. Sebenarnya apa sih narrative text itu, ya kan? Well, what is the narrative text, ya kan? Jadi di sini katanya a text that tells about an imaginative story in the past, katanya. Jadi sebuah teks yang menceritakan tentang an imaginative story. Jadi cerita imaginative atau cerita hayalan in the past, di masa lampau atau di masa lalu, ya kan? Kemudian the social function of narrative text atau purpose, ya kan? Jadi fungsi sosial dari narrative text itu apa gitu, dan tujuannya itu untuk apa, ya kan? Jadi to entertain or amuse, menghibur ya, tapi bukan penyanyi ya. Menghibur di sini maksudnya misalnya cerita si Malin Kundang itu kan, kalau misalnya waktu kecil kalian itu diceritain, ya kan, sama anak-anak itu untuk apa ya? Untuk menghibur mereka dengan cerita itu. Itulah gunanya narrative text, ya kan? And to teach people moral lessons with a story, katanya. Nah, jadi bukan cuma menghibur untuk anak-anak, ya kan? Bukan untuk didengarkan saja, tetapi untuk mengajari pelajaran, untuk ya, untuk kita tahu apa moral lesson dari story itu. Jadi kalau Malin Kundang, cerita tentang Malin Kundang itu moral lessonnya apa? Artinya kita tidak boleh, ya kan, melawan orang tua, ya kan, tidak boleh durhaka sama orang tua. Jadi kita harus selalu mendengarkan, berbakti sama orang tua, ya kan. Kalau misal melawan, ya kayak gitulah, kayak si Malin Kundang dikutuk jadi batu, ya kan. Kok bisa menghilang gitu, ya kan. Oke. Kemudian language features-nya. Nah, language features itu apa sih gitu kan? Bahasa yang digunakan di dalam narrative text itu apa, ya kan? Apa-apa aja yang terkandung dalam narrative text itu gitu. Ada adverb of time, ya kan?
Adverb of time itu keterangan waktu ya. Adverb keterangan of time waktu. Keterangan waktu. Contohnya itu ada once upon a time, ya kan? One day, ini a long time ago ya maksudnya. Ini a long time ago. Atau long time ago bisa gitu ya. Well, nah kemudian ada conjunction. Nah conjunction itu seperti and, then, when, after that, finally, itulah conjunction. Conjunction itu adalah kata penghubung ya. Kemudian ada simple past tense. Ini udah pernah dengar juga ya. Dan past continuous tense. Ya, nanti kita lihat mana dia simple past tense dan mana dia past continuous tense, ya kan? Kemudian ada verb to atau action verb. Ya. Oke. Nah, jadi ada types of narrative text, ya kan? Yang pertama itu ada legend, ya kan? Atau legenda. Kemudian ada folk tale, ya kan? Cerita khayalan. Nah, kemudian ada myth, ada fable, ya kan? Ada fairy tale, itu cerita tentang peri, dan lain-lain. Nah, inilah dia jenis-jenis dari naratif teks ya. Jenis-jenis dari naratif teks. Well, kemudian generic structure-nya. Nah, ini ada Miss kasih, ya kan? Satu teks, The Legend of Rawa Pening. Nah, kemudian kita mau ngeliat nih, generic structure-nya apa-apa aja. Oke. Nah, jadi generic structure dari naratif teks itu ada 3 ya. Yang pertama itu orientation, ya kan? Kemudian ada complication dan resolution. Nah, orientation ini adalah pembukaan. Biasanya itu ada di paragraf pertama. Oke, ini sudah Miss tandain. Berarti inilah yang kita sebut dengan orientation atau pembukaan. Nah, orientation itu bercerita tentang apa, isinya apa, kan kayak gitu. Introduces the characters and informs about time and place. Jadi, untuk mengenalkan karakter-karakternya siapa aja, atau tokoh-tokohnya, orang-orang yang terlibat di dalamnya itu siapa aja. Contohnya, ya kan? Once upon a time, there was a little poor boy came into a little village. He was very angry and weak. Nah, karakternya, tokohnya itu siapa? Nah, inilah dia. Ya kan? A little poor boy. Kemudian, and informs about time. Nah, time-nya tadi apa? Once upon a time, ya kan? Nah, uniknya di naratif teks ini, ya kan? Once upon a time ini kan kita tidak tahu nih kapan kejadiannya, ya kan? Pada zaman dahulu. Jadi kalau misalnya sudah ada once upon a time, ya kan? Kalian sudah bisa menandain bahwasanya teks itu adalah naratif teks, ya. Atau a long time ago. Kita kan nggak tahu long time ago itu kapan. Apakah 100 tahun yang lalu, apakah 50 tahun yang lalu, apakah 1 abad yang lalu, kita nggak tahu. Itulah dia kenapa naratif teks ini menggunakan once upon a time, karena kita nggak tahu legenda Rawa Pening ini kapan terjadi gitu, ya kan? Kemudian and place, tempatnya di mana gitu, ya kan? Itulah dia di orientation. Nah, kemudian ada complication. Complication